Kembali di News Sore, pemirsa, puluhan rumah warga di Manokwari, Papua Barat terbakar. Kebakaran yang semakin meluas membuat warga menghindar menggunakan perahu menuju perairan. Kebakaran melanda permukiman warga di dekat Pasar Borobudur, Manokwari, Papua Barat. Kebakaran besar ini menghanguskan puluhan rumah warga sehingga banyak warga yang kehilangan tempat tinggal. Kebakaran yang semakin meluas membuat warga menghindar menggunakan perahu menuju perairan sambil melihat api yang semakin membesar. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran besar ini. Eksekusi rumah di Pekalongan, Jawa Tengah berujung saling dorong antara polisi dan ormas. Eksekusi pun ditunda 1 minggu karena alasan keamanan. Polisi dan organisasi massa saling dorong saat pengamanan eksekusi rumah di Desa Tanjung Kulon, Kajen, Pekalongan, Jawa Tengah. Eksekusi rumah dilakukan berdasarkan putusan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Pekalongan. Inilah jalan kepada petugas dari Pengadilan Negeri, ayo kita awasi bersama. Itu seperti itu, Pak. Prinsipnya di sini masalah negosiasi ulang bisa dilaksanakan tidak harus pada hari ini. Massa masih terus bertahan meski sudah diberi pengertian petugas. Demi keamanan eksekusi, akhirnya ditunda 1 minggu. Nggak jadi apa gimana? Ditunda. Ditunda. Ya, karena kondisi keamanan atas permintaan dari pihak pengamanan. Eksekusi ini berdasarkan putusan yang memenangkan gugatan pemohon Aditya Kumala terhadap tergugat pemilik tanah dan rumah. Sementara pemilik rumah Nasori menilai ada kejanggalan proses pelelangan rumah yang hanya dilelang sebesar 125 juta rupiah. Angka ini tidak bisa melunasi utang-utangnya. Pengadilan tadi? Terlalu kecil. Appraisal menunjukkan angka 800. Oh gitu. Tapi dilelang dengan 125. Idealnya ini tidak melunasi hutang-hutang saya. Jadi sehingga saya upaya hukum terus berjalan. Tanah ini berarti idealnya berapa Pak harganya Pak? Idealnya 800. Tapi hanya dilelang 125. Selama penundaan 1 minggu, pemilik rumah bersama kuasa hukum akan bernegosiasi dengan pihak terkait agar kasus ini bisa diselesaikan bersama. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Bantuan sosial yang tidak kunjung cair menyebabkan ratusan mama di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat mendatangi kantor Bank BRI. Mereka meminta kejelasan terkait bantuan Kementerian Sosial yang tidak kunjung diterima selama hampir 1 tahun. Ratusan emak-emak dari Desa Danger dan Desa Masbagi Utara Baru ini menggeruduk kantor Bank BRI Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat pagi tadi. Dengan didampingi kepala desa, mereka mendesak pihak BRI sebagai penyalur bantuan sosial dari Kemensos berupa program keluarga jarapan dan bantuan pangan non-tunai. Mereka mengaku belum menerima bantuan selama hampir 1 tahun. Ada 600 orang di 2 desa ini yang menjadi sasaran program dari Kementerian Sosial tersebut. Kepada Dinas Sosial Kabupaten untuk memfasilitasi kami ketemu bersama para pihak, pendamping, Korkap, Korda, dan pihak BRI selaku bank penyalur. Dan sebulan yang lalu kita bertemu di aula kantor Camat Masbagi mempertanyakan rekening dan KKS warga kita yang notabene KPM ini adalah yang anomali datanya, yang terutama yang saldo 0. Karena ada KPM kita ini yang tidak menerima hak-haknya sampai 8 bulan. Sementara pihak BRI langsung menerima warga yang datang. Petugas juga memeriksa satu persatu rekening kelompok penerima manfaat milik warga. Kalau masalah saldo 0 itu kapasitasnya bukan di BRI, ya, karena ini bantuan dari Kementerian Sosial. Seharusnya yang ditanya itu pendampingnya atau dinas sosialnya, bukan dari BRI-nya. Kami hanya menyediakan kartu dan KKS, ya, buku tabungan dan KKS. Kemudian menyediakan e-warung untuk transaksi. Setelah mendapat penjelasan dari petugas bank, emak-emak ini kemudian membubarkan diri dengan tertib. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Ramli Nurawang, iNews melaporkan.
Pemirsa, polisi meringkus pelaku pemerkosaan anak berusia 12 tahun di Pantai Tapak Antu, Desa Batu Berlubang, Bangka Tengah. Pelaku ditangkap di Musi Banyu Asin setelah hampir sebulan buron. Jajaran Polsek Pangkalan Baru meringkus Jumar alias Jenjen 24 tahun di persembunyiannya di daerah Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Pelaku ditangkap setelah sebulan menjadi buronan polisi usai memperkosa anak berusia 12 tahun di kawasan wisata Pantai Tapak Antu, Desa Batu Berlubang, Bangka Tengah 22 Agustus lalu. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti termasuk sepeda motor yang digunakan pelaku saat beraksi. Jadi hampir sebulan itu kita deteksi itu karena selalu berpindah-pindah tempat kan. Kalau mau kita gerebek, infonya sudah meninggalkan daerah yang dituju. Contohnya mungkin kalau dari sini mungkin ke daerah arah Selan sana, tapi belum tahu di mana rimbanya. Tahu sudah pasti situ. Sekali anggota dapat info lagi, sudah berangkatan terakhir sudah dipekerjakan di air Sugian Sumatera Selatan itu. Akibat perbuatan keji pelaku, korban masih mengalami trauma. Sementara pelaku kini masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Pangkalan Baru dan dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi kembali menangkap 2 pemalak supir truk yang sering beraksi di Tol Belawan, Medan, Sumatera Utara. Salah satu pelaku terpaksa dilumpuhkan karena melawan saat ditangkap. Dua pemuda ini digelandang polisi ke Mapolres Pelabuhan Belawan. Mereka adalah preman yang kerap memalak supir truk di Tol Belawan, Medan, Sumatera Utara. Salah satu pelaku terpaksa ditembak kakinya karena melawan saat ditangkap. Keduanya adalah residivis tindak pidana serupa. Mereka kerap beraksi di kawasan Tol Belawan dengan target para supir truk. Pelaku biasa berakhir di pintu keluar Tol Belawan saat supir truk berhenti untuk mengisi saldo kartu tol. Keduanya menyelinap masuk ke dalam truk untuk mengambil barang berharga milik supir. Polisi menyita sebuah pisau yang digunakan pelaku untuk mengancam korbannya. Dari kejadian tersebut, sang supir sebenarnya sudah berupaya untuk melakukan perlawanan, ya. Sudah sempat berupaya untuk melumpuhkan si tersangka. Melihat situasi itu, rekan tersangka lainnya langsung masuk melalui pintu sang supir sehingga si korban ini tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga handphone dan uangnya berhasil diambil. Kemarin, polisi juga menangkap 1 pemalak spesialis supir truk yang beraksi di Tol Belawan. Pelaku bersama kelompoknya melempari dan memalak supir truk tangki di pintu keluar Tol Belawan. Video amatir merekam aksi sejumlah pemuda yang melempari batu dan benda lainnya ke kendaraan yang melintas di Tol Belawan, Medan. Bukan itu saja, mereka juga diduga memalak dan mengambil barang berharga milik supir truk. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. 10 anak di bawah umur ditangkap polisi karena kerap menggelar balap liar di Tasikmalaya, Jawa Barat. Sejumlah sepeda motor tanpa dokumen resmi juga disita polisi. Sepuluh anak di bawah umur ditangkap Satuan Sabara Polres Tasikmalaya Kota. Mereka tertangkap saat sedang mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan. Saat beraksi, mereka sambil berboncengan dan masih menggunakan seragam sekolah. Selain membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya, aksi anak-anak ini kerap meresahkan masyarakat. Nah, ini karena dia kebut-kebutan di jalan dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan siksak mengganggu arus lalu lintas. Terus tindakannya apa, Pak? Ya, sementara sedang kita amankan, kita ambil sidik jari, kemudian nanti kita foto, kita datakan, kemudian akan kita minta keterangan. Anak-anak ini juga tidak memiliki surat izin mengemudi. Polisi juga menyita sejumlah sepeda motor tanpa dokumen resmi. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan.
Diduga cemburu seorang suami di Probolinggo, Jawa Timur tega membakar istri dan anaknya. Polisi masih memeriksa pelaku untuk mengetahui motif dari aksi sadis tersebut yang viral di media sosial. Inilah video amatir suami bakar istri dan anaknya yang terjadi di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Aksi sadis ini berawal saat korban membonceng anaknya menuju jalan raya. Namun suaminya yang diduga cemburu membututi dan mencegatnya hingga terjadi cekcok, kemudian membakar keduanya. Peristiwa sadis ini terjadi pada Selasa malam dan viral melalui aplikasi pesan singkat. Saya cemburu butan, tapi kok sampai dihabisin kayak gitu ya kan kasihan gitu, Pak. Gitu ya. Jenengan sebagai lelaki gimana? Kalau saya sebagai lelaki namanya ini ya termasuk lelaki nih, banci lah. Ini seorang perempuan kok tidak berdaya kok malah dibakar. Begitu ya. Sebenarnya kalau perempuan ini kan harus dilindungi, ya, bukan kayak gitu. Cukup kita omongi aja sudah cukup, tidak perlu sampai dibakar kayak gitu. Warga yang mengetahui kejadian ini berusaha menolong korban ke Puskesmas Grati, sedangkan pelaku dibawa ke Mako Polres Probolinggo Kota guna pemeriksaan. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Selengkapnya mengenai suami bakar istri sudah bersama kami Kapolres Probolinggo Kota AKBP Raden Muhammad Jauhari. Selamat sore Pak Kapolres. Selamat sore Mas Davi. Pak Kapolres, bisa dijelaskan kembali sebenarnya bagaimana kronologi kejadian itu, Pak? Memang betul pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 tadi malam sekitar pukul 20.30 WIB, di mana ada kejadian suami membakar istri dan putrinya. Jadi kronologis kejadian bahwa Rabu pagi jam 7 pagi, di mana korban yaitu istri Siri yang selama 1 tahun sudah dinikahi oleh pelaku, izin pamit untuk memeriksakan kandungannya 3 bulan kepada bidan di wilayah Tongas Probolinggo. Kemudian pelaku melarang dan disuruh menunda untuk bersama-sama nanti setelah pelaku pulang dari pekerjaannya 5 sore. Jam 5 sore kemarin Rabu, pelaku pulang ke rumahnya dan melihat tidak ada keberadaan istri dan anaknya. Kemudian dicari di rumah mertuanya di daerah Pasuruan. Dan di Pasuruan, orang tua korban mengatakan sempat singgah dan pulang kembali ke Tongas, wilayah Kabupaten Probolinggo, untuk mengambil pakaian yang mana istrinya mau tinggal di orang tuanya. Dan memang hampir 3 bulan ini pelaku dan korban cekcok mulut terus karena dibakar oleh api cemburu antara suami dan istri. Pada saat pulang dari Pasuruan ke wilayah Probolinggo, berpapasan dengan korban yang membonceng anaknya, dan pada saat berpapasan dihadang oleh suaminya dan cekcok mulut. Kemudian suaminya pelaku meminta korban untuk tidak melanjutkan tinggal di rumah mertuanya. Namun korban tetap pergi dan di sekitar cekcok mulut itu pelaku melihat atau ada penjual bensin eceran. Kemudian pelaku membeli 1 botol bensin Pertalite dan mengejar korban. Kemudian 500 meter dihadang oleh pelaku, kemudian pelaku menyiramkan bensin Pertalite itu ke arah pakaian tas korban yang di depan stang motor dan kendaraan korban. Baik. Kemudian disulut dengan gas korek api dan menyala dan menyambar korban dan anaknya. Saat ini korban 80% tubuh dari korban itu mengalami luka bakar, kemudian anak korban sendiri 10% bagian kaki mengalami luka bakar. Dan saat ini korban masih dalam perawatan medis, kemudian pelaku saat ini sudah kita proses, kita tetapkan tersangka dan kita tahan, kemudian kita cek juga dengan tes kejiwaan, dan pelaku kita jerat dengan pasal berlapis, yaitu penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, kemudian Undang-Undang Perlindungan Anak dan penganiayaan berat. Ancaman 10 tahun penjara.
Baik, Pak, artinya motif utama pelaku melakukan hal ini karena cemburu, Pak, ya? Apakah sebelum kejadian Karena ini, cemburu. iya, sebelum Karena kejadian cemburu, ini pelaku pernah karena memergoki informasi istrinya dari, dengan pria idaman lain seperti apa? pelaku, dari teman-teman pelaku dan warga sekitar bahwa korban berselingkuh atau menjalin hubungan dengan orang lain. Pernah dipergoki oleh pelaku, Pak? Untuk 3 bulan terakhir ini, dari hasil pemeriksaan memang cekcok dan sempat terjadi adu mulut terus. Apakah dalam proses itu si korban ini pernah ketahuan di handphone, kemudian pernah dicekcok, itu kita dalami dalam proses pemeriksaan. Baik, Pak, pelaku ketika melakukan aksinya ini apakah spontanitas atau memang sudah direncanakan saat itu? Spontanitas, karena dia melihat korban sudah membawa tas dan berupaya untuk kabur. Dari hasil pemeriksaan, pelaku merasa emosi karena merasa malu ketika korban itu kabur dari rumah. Kemudian juga pelaku sudah minta untuk korban kembali ke rumah namun tidak diindahkan, dan emosi, dan disiramkanlah bensin itu ke arah tas dan motor korban dan menyambar istri pelaku. Baik, meskipun pelaku saat ini sudah diamankan, apakah proses penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pelaku juga masih akan dilakukan, Pak? Masih terus kita dalami motif dan proses penyidikan lebih lanjut. Baik, baik. Terima kasih Bapak Kapolres Probolinggo Kota KBP Raden Muhammad Jauhari telah bergabung bersama kami. Selamat sore. Pemirsa, setiap tahun isu komunis kerap muncul menjelang 30 September. Apakah PKI itu hantu atau nyata? Usai jeda kami hadirkan informasinya. Tetaplah di Sore.